Kita kali ini akan membahas soal seluk-beluk SMK PK alias SMK Pusat Keunggulan. Nah, penasaran ya? Nah, udah mulai ya. Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Ini saya lagi ada di Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Ini lokasinya ada di Purwokerto. Nggak terlalu jauh dari kantornya PT Kombas, mungkin sekitar 5 km lah. Kalau saya dari kantor ke sini nggak nyampe ya 15 menit lah, 15 menit ya. Gitu, nggak nyampe 5 kilo karena Purwokerto kotanya kecil dan sepi juga, jalannya nggak macet, jadi memang kemana-mana cepat. Nah, saya saat ini lagi ada di Laboratorium Terpadu FEB Unsut itu dalam rangka ngisi pembekalan mahasiswa. Jadi pada ada 33 atau 35 ya mahasiswa yang kemudian magang di PT Kombas Digital Internasional. Gitu. Jadi sekarang yang magang di Kombas itu bukan hanya adik-adik mahasiswa saja, bukan hanya adik-adik SMK saja, tapi juga teman-teman mahasiswa. Ini sudah mulai kita program magangnya masuk ke level perguruan tinggi, ke mahasiswa dan langsung banyak. Nah, tapi kali ini kita nggak akan bahas magang mahasiswanya, itu nanti dibahas di video yang lain. Nah, edisi kali ini seperti biasa kita akan fokus membahas 3 hal. Yang pertama adalah dunia per-SMK-an, yang kedua sedikit menyinggung soal digital marketing, sama yang ketiga adalah soal PT Kombas Digital Internasionalnya. Nah, ini edisi agak khusus gitu karena kita akan membahas topik yang kayaknya jadi pertanyaan untuk banyak teman-teman. Gitu. Tentang apa Om Tri? Cari posisi yang pas. Nah, kita kali ini akan membahas soal seluk-beluk SMK PK alias SMK Pusat Keunggulan. Nah, penasaran ya? Jadi kalau buat teman-teman yang pengen tahu, pengen belajar lebih lanjut, lebih dalam soal apa itu SMK PK, ya berarti harus stay tune di sini. Nanti saya ceritakan semuanya. Nah, mungkin kalau teman-teman memperhatikan video-video saya yang sebelumnya yang sudah diupload di atas, itu saya banyak cerita soal link and match alias taut dan sesuai antara dunia pendidikan vokasi sama dunia industri. Nah, link and match itu kan tadi kerjasama antara SMK dan kita sebagai dunia industri. Gitu. Nah, kenapa sih perlu ada link and match? Gitu. Kemudian link and match itu teknisnya seperti apa? Itu sudah dibahas. Nah, salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud adalah untuk mendorong perkembangan pendidikan vokasi di Indonesia adalah dengan meluncurkan program namanya SMK Pusat Keunggulan. Kalau sebelumnya itu dikenal sebagai programnya namanya COE, Center of Excellence. Nah, yang sekarang diganti jadi SMK PK ini mulai tahun 2021. Mulai tahun lalu, jadi 2020 itu namanya masih COE, Center of Excellence. Di 2021 itu berubah menjadi Pusat Keunggulan. Nah, apa sih SMK PK? Nah, jadi teman-teman rata-rata sekolah yang kemudian mau melaksanakan program link and match atau taut dan sesuai antara dunia pendidikan vokasi sama dunia industri adalah SMK-SMK yang sudah
paham betul apa yang disebut SMK PK. Nah, kalau di PT Kombas sendiri kan kemudian link and match itu ya, link and match atau taut dan sesuai itu digabungkan atau diwujudkan dalam program yang namanya kelas industri. Nah, jadi kelas industri itu di dalamnya ada poin-poin 8+I yang ada di link and match. Gitu. Saya ulangi lagi ya. Jadi kelas industri itu di dalamnya memuat program 8+I yang ada di link and match. Jadi kalau kita bicara kelas industri itu berarti satu paket, mulai dari sinkronisasi kurikulum, kemudian magang guru, guru tamu, PKL, pemberian bantuan peralatan, beasiswa bagi siswa berprestasi, komitmen penyerapan lulusan, sama uji kompetensi. Nah, 8 poin itu, 8 kegiatan itu kemudian disebut sebagai kelas industri. Nah, SMK yang menjalankan kelas industri rata-rata ke SMK yang betul-betul sudah melek apa itu kelas industri, kemudian mereka juga sudah paham, sudah aware dengan program pusat keunggulan. Nah, apakah semua SMK, apakah mitranya Kombas semuanya SMK PK? Ada beberapa yang sudah SMK PK, ada yang belum. Gitu. Kalau yang SMK PK memang lebih leluasa karena sudah dapat supporting dana dari pemerintah untuk menjalankan kelas industri itu. Gitu. Nah, di PT Kombas ada 3 SMK mitra PT Kombas yang sudah SMK PK. Yang pertama adalah SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara, itu kami menghandle 2 jurusan, pemasaran dan MPLB. Kemudian SMK Negeri 1 Muhammadiyah Purbalingga, SMK 1 Muhammadiyah Purbalingga, SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga, itu jurusan MPLB, sama SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung, itu jurusan pemasaran. Nah, jadi 3 sekolah tapi 4 jurusan. Nah, selain itu ada juga banyak SMK yang belum jadi SMK PK tapi sudah berkomitmen menjalankan kelas industri. Gitu. Contohnya SMK Negeri 1 Banyumas, itu jurusan pemasaran dan MPLB. Kemudian SMK Negeri 1 Slawi, itu juga 2 jurusan, pemasaran dan MPLB, sama SMK Negeri 1 Boyolali, yaitu jurusan pemasaran. Gitu. Nah, jadi apa sih bedanya? Jadi tadi ya, kalau misalnya SMK PK berarti supportingnya sudah ada dari pemerintah untuk melaksanakan kelas industri, tapi kalau misalnya SMK yang belum PK itu biasanya mereka menganggarkan secara mandiri dari dana BOS yang ada. Nah, jadi memang lebih enak kalau kita kerjasama dengan SMK PK karena sudah ada supportingnya. Tapi itu pada akhirnya memang kembali ke niat dan komitmen dari pihak sekolah. Karena memang kemudian ada supportnya, banyak SMK yang kemudian sadar betapa pentingnya mereka menjadi SMK PK. Nah, SMK PK itu apa sih Om Tri? Nah, Pusat Keunggulan atau PK, kalau dulu namanya COE, Center of Excellence, adalah program pengembangan SMK yang digagas oleh teman-teman dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tujuan adalah bagaimana caranya supaya SMK itu mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dengan kompetensi keahlian tertentu, jadi sesuai dengan kompetensi keahliannya, dan lulusan terserap di dunia usaha dan dunia industri. Atau mereka itu nanti bekerja ya, atau mereka juga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kuliah, atau menjadi wirausaha yang selaras dengan pendidikan vokasinya. Gitu. Jadi harapan dari output dari SMK PK ini adalah bagaimana sekolah itu mampu menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kompetensi keahliannya, sesuai dengan jurusannya. Kalaupun bekerja, berarti kerjaannya selaras dengan pendidikan atau jurusan yang diambil oleh mereka, atau mereka melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi alias kuliah. Outputnya itu.
Caranya bagaimana? Caranya adalah SMK-PK itu wajib menjalin dan memperkuat kemitraan dengan dunia industri. Gitu. Jadi karena outputnya tadi ya supaya terserap, makanya wajib menjalin kemitraan dengan dunia industri. Nah, harapannya ketika kemudian lulusannya banyak terserap, ada yang melanjutkan kuliah dan ada yang berwirausaha dan yang relevan dengan jurusan yang diambil, kalau kompetensi kalian diambil, itu harapannya SMK tersebut bisa menjadi menjadi rujukan bagi SMK-SMK lainnya. Gitu. Nah, secara umum, tapi ini satu catatan ya teman-teman ya. Saya kan dari dunia industri nih, jadi saya memang belum pernah ikut satu workshop khusus yang mengupas tuntas soal SMK Pusat Keunggulan. Jadi kalau misal ditanya dasar hukumnya apa, kemudian tujuan visi misinya apa, terus terang saya kurang paham. Ya, yang saya sharekan ini adalah yang sejauh ini saya pahami ketika saya berinteraksi dengan pihak SMK ketika saya nggarap kelas industri. Jadi jangan juga video ini dijadikan rujukan yang ditelan mentah-mentah, jangan. Teman-teman tetap harus tetap harus cek dan recheck ya. Tetap harus cek dan recheck referensinya. Gitu. Nah, kalau misalnya di sini ada yang nonton Bapak Ibu guru, kalau misalnya ternyata saya salah menyampaikan juga tolong dikoreksi. Gitu. Nah, berapa lama sih program SMK-PK itu? Setahu saya selama 4 tahun sampai tahun 2024. Jadi dari 2021 sampai 2024. Itu sesuai dengan RKJM Rencana Kerja Jangka Menengahnya dari Kemendikbud. Ini. Nah, meskipun SMK-PK ini berjalan selama 4 tahun, tapi tetap ada evaluasi secara berkala setiap tahunnya. Gitu. Dan ini juga akan kemudian mempengaruhi bentuk bantuan, jenis bantuan yang diberikan oleh Kemendikbud setiap tahunnya. Ini berdasarkan evaluasi, jadi bentuknya bisa beda-beda. Gitu. Nah, apa aja sih syaratnya? Syarat untuk menjadi SMK-PK? Yang pertama, SMK tersebut harus punya NPSN alias nomor pokok satuan pendidikan. NPSN itu nomor pokok satuan pendidikan nasional. Gitu. Jadi SMK-nya harus terdaftar dan ada di Dapodik. Gitu. Jadi SMK-nya kalau misalnya teman-teman di SMK mau daftar jadi atau mendaftarkan sekolahnya ikut program SMK-PK Pusat Keunggulan, itu harus terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik dan punya NPSN alias nomor pokok satuan pendidikan nasional. Satu itu. Terus yang kedua harus punya guru yang sudah tersertifikasi dari dunia kerja. Nah, ini berarti si gurunya harus tersertifikasi dari dunia kerja, harus wajib sudah pernah magang di dunia industri. Nah, ini tadi kan ada kan program dari yang 8+I itu yang magang guru. Nah, gurunya itu harus sudah pernah magang di dunia industri. Itu jadi syarat ternyata. Gitu. Yang ketiga, SMK tersebut punya kerjasama kemitraan dengan dunia industri. Makanya MOU, makanya nggak heran ketika kita sebagai dunia industri itu dikejar-kejar sama SMK suruh tanda tangan MOU. Kenapa? Karena itu memang syarat supaya bisa mengajukan diri jadi SMK-PK. Nah, minimalnya MOU-nya itu sinkronisasi dan PKL. Jadi MOU antara dunia industri sama MOU SMK dengan dunia industri itu kan banyak banget. Gitu. Nah, minimalnya adalah kerjasama atau kemitraan dengan dunia industri itu sudah pernah melakukan sinkronisasi bareng sama PKL. Jadi jangan GR kalau misalnya ada SMK yang ngejar-ngejar teman-teman untuk tanda tangan MOU, kan itu mereka yang butuh kita. Gitu.
Nah, yang berikutnya lebih teknis, kayak misalnya mereka punya apa istilahnya RIPS, Rencana Induk Pengembangan Sekolah, terus sudah punya roadmap, terus akreditasi minimal B, terus harus punya sertifikat kepemilikan lahan, gitu. Kayak gitu. Terus apa lagi ya, harus punya minimal 216 peserta didik, kayak gitu. Saya kurang hafal. Terus tidak sedang mendapatkan program DAK, dana alokasi khusus. Jadi kalau sudah dapat DAK nggak boleh di tahun yang berjalan, tapi kalau misalnya yang mereka dapatnya tahun lalu masih boleh. Terus syarat lainnya lebih ke infrastruktur, kayak misalnya mereka sudah punya daya listriknya cukup, karena nanti hubungannya dengan peralatan yang akan disediakan. Terus punya akun media sosial, itu juga ternyata jadi syarat loh untuk dapat SMKPK. Terus punya lahan, terus ada gedungnya juga yang umurnya minimal 5 tahun gitu. Terus tidak punya tunggakan dan lainnya gitu. Nah, tapi satu poinnya yang perlu kita catat sebagai di dunia industri adalah ternyata syarat untuk menjadi SMKPK adalah mereka harus punya MOU dengan kita, minimal sinkronisasi dan PKL, satu itu, terus kemudian punya guru yang sudah tersertifikasi oleh dunia industri. Artinya mereka sudah pernah ikut magang di tempat kita, gitu. Nah, itu catatannya ya. Nah, kemudian SMKPK itu dapat apa sih? Gitu. Jadi bantuan dari SMKPK yang diterima oleh SMK ketika SMK mendapatkan program pusat unggulan itu ada macam-macam. Yang pertama ada bantuannya yang berupa fisik dan non fisik. Kalau fisik itu berarti nanti mereka akan dapat bantuan berupa pembangunan ruang praktek, gitu ya. Jadi bangun gedung sama pengadaan alat praktek sesuai dengan kompetensi keahlian yang dikembangkan. Jadi kalau misalnya nih jurusan BDP, jurusan bisnis dan pemasaran, berarti nanti dibikinkan labnya, kemudian pengadaan alat prakteknya berarti komputer, laptop, kemudian masang jaringan internet, segala macam. Nanti kita bisa beli bikin studio, kamera, green screen, kayak gitu bisa. Itu kalau misalnya jurusannya otomotif ya berarti pengadaan alat-alat bengkel, kayak gitu. Nah, selain yang fisik, mereka juga akan bisa dapat bantuan yang sifatnya non fisik. Non fisik itu pengembangan SDM-nya, SDM gurunya, tenaga kependidikan dan siswanya. Jadi ada budget untuk pelatihan, budget untuk kemudian peningkatan kapasitas, termasuk budget untuk guru tamu. Itu masuk dari situ. Budget untuk nanti PKL-nya berbayar, itu bisa di situ, gitu. Sehingga harapannya semua kebutuhan siswa itu bisa dilengkapi dari dana-dana pusat keunggulan ini. Nah, makanya kemudian banyak SMK yang berbondong-bondong daftar PK. Karena apa? Karena memang alokasi dananya sangat besar, gitu. Bisa MM-an, gitu. SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara kalau nggak salah, seingat saya dulu total itu bisa sampai dapat 2 atau 3 M total dari beberapa rangkaian itu, dan itu terdiri dari yang pembangunan fisiknya, jadi bikin gedungnya, gitu. SMK Negeri 1 SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga juga seperti itu. Makanya kalau teman-teman lihat lab di SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara dan laboratorium di SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga itu keren, gitu. Karena memang kita minta kan mereka dapat bantuan untuk pembangunan lab, dan waktu itu konsep yang kami ajukan adalah labnya bentuknya coworking space, jadi nggak kayak lab biasa, gitu. Pembangunan fisiknya, kemudian juga pengadaan peralatannya, sama juga pelatihan, gitu. Itu SMKPK, ya. Jadi SMKPK itu
SMK yang akan jadi percontohan bagi SMK lainnya. Outputnya tadi supaya mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja, gitu, terserap di dunia industri sesuai dengan kompetensi keahliannya, kemudian berwirausaha juga sesuai dengan jurusannya, atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan itu ada supportnya, gitu. Supportnya tadi ya berupa pembangunan fisik, kemudian pengadaan peralatan, sarana prasarana, sama peningkatan SDM, yaitu bentuknya adalah pelatihan. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sharekan soal SMKPK. Nanti kita lanjut lagi untuk hal-hal yang lebih detail. Tapi catatan pentingnya tadi ya, bahwa ketika sebuah SMK mau mengajukan diri untuk mendapatkan pusat keunggulan, mereka harus punya MOU dengan kita, minimal sinkronisasi kurikulum dan PKL, satu itu. Terus kedua, ada guru yang sudah tersertifikasi oleh dunia industri. Jadi ini memang kita lihat, saya angle-nya memang angle dari sisi kita sebagai dunia industri, gitu. Apa manfaatnya ketika sekolah mendapatkan SMKPK kemudian kerjasama dengan kita. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Saya sekarang mau masuk ke kelas.